senang sekali diundang oleh Indibis gitu ya untuk sharing ke teman-teman semua terkait dengan packaging psikologi seperti itu. Kakak Novi ini agak terpotong ya tampilannya. Ya, bentar ya, Kak. Oke, baik teman-teman. Untuk hari ini kita akan ngomongin terkait dengan packaging gitu ya, kemasan psikologi. Nah, mungkin ketika kita berbicara psikologis gitu ya, itu bayangan kita itu apa nih? Apa sih gitu psikologis ya. Pada dasarnya psikologis itu terkait dengan perasaan Pemikiran manusia, gitu sih. ya, pemikiran, bagaimana kemudian apa manusia itu mengambil sebuah keputusan, ya, itu namanya psikologi. Nah, ternyata terkait dengan packaging ini, kemasan ini ada kaitannya dengan psikologi, gimana kita membuat kemasan kita, ya, bisa mempengaruhi gitu, mempengaruhi baik perasaan gitu ya, pikiran dan sampai dengan pengambilan keputusan. Nah, itu kenapa kita harus mengetahui hal-hal yang terkait itu gitu. Nah, sebelumnya saya mau pantun, izin Kakak Novi. Pagi hari minum kopi, ditemani roti rasa Nah, susu. Ya, biar suasana makin happy, mari kita kenalan dulu. bisa. Oke, eh kita kenalan dulu. Untuk tampilannya belum ini ya, belum muncul Kakak Novi. Oh ya, baik, Kak. Sebentar ya, Kak. Ya, kita kenalan dulu, karena jika tidak kenal maka kita kenalan. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Ria ya. Untuk saat ini sebagai Social Responsibility Center Staff dari PT Telkom dan juga merakit sebagai SME Ranger Community Development Support, juga sebagai Halal Product Process Assistant dari BPJPH Republik Indonesia, juga sebagai Entrepreneurship Lecture Assistant ya di Universitas Tadulako. Nah, untuk sertifikasi yang dimiliki itu junior mikro ya, mikro small dan medium enterprise assistant, konsultan dari BNSP, kemudian juga selaku pendamping proses produk halal ya dari Halal Center di bawah naungan UIN Sunan Kalijaga. Kemudian juga mengikuti struktur dan inovasi mentorship ya program dari Adelante Community Development and American Council dan juga sertifikasi komprehensif SME Development Program for Ranger dari Mark Plus Institute. Yaitu perkenalan sedikit ya tentang saya. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi jika ke depan mungkin ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan terkait dengan eh, usahanya ya. Nanti bisa hubungi kontak person ini. Oke, mungkin kita lanjut Kakak Novi. Oke, balik lagi kita akan membahas tentang psikologi kemasan. Nah, pada dasarnya psikologi kemasan itu ya atau kemasan itu sendiri merupakan hal kesekian dari pentingnya sebuah produk ya. Hal kesekian dari pentingnya sebuah produk. Nah, ada apa saja sih gitu ya yang harus kita perhatikan dalam produk kita gitu ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa produk kita itu harus berisi fungsi dan manfaat gitu. Jadi pada saat kita membuat sebuah produk itu kita nggak boleh ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk kemudian mengeluarkan produk misalnya apa gitu ya, tanpa melihat masalah apa sih yang ada di masyarakat. Contohnya ya, mungkin ini bisa jadi gambaran teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya usaha atau mungkin masih ada dalam ide gitu. Kalau untuk dari saya kemarin ya menjadi pendamping atau pengajar di Universitas Tadulako ya, itu mereka membuat ide, baru tahapan membuat ide nanti sampai pada akhirnya mereka memiliki produk fisik gitu ya.
Nah, misalnya kita ambil contoh ini simulasi gitu ya. Jadi teman buat jadi gambaran teman-teman bahwa ke depan kalau kita mau mengeluarkan sebuah produk itu harus berdasarkan dengan masalah apa yang kita temui di masyarakat. Kita ambil sampel contoh ya untuk produk empasi misalnya. Nah, ketika kita mengeluarkan atau mau meluncing nih, kita mau buat produk empasi gitu ya. Itu kita harus tahu kenapa alasan kita mengambil produk itu. Ya, mungkin yang pertama, oh iya karena mungkin kebutuhan masyarakat gitu ya, kebutuhan ibu-ibu gitu ya, memiliki balita yang tidak memiliki waktu membuat empasi misalnya. Nah, itu adalah sebuah masalah. Jadi itu yang kita mau berikan solusinya. Sama mungkin sekarang itu kan lagi ngetrennya matcha nih ya. Yang gampang mungkin teman-teman punya produk keripik lah, keripik pisang. Nah, teman-teman mau buat varian baru nih, varian matcha, keripik pisang rasa matcha gitu ya. Itu harus didasarkan kenapa gitu ya. Nggak boleh kayak kita nggak tahu pokoknya suka aja kayak gitu. Itu nggak boleh. Jadi harus berdasarkan masalah yang kita temui. Misalnya masalah apa sih? Masalahnya gini Kak, banyak sekarang anak-anak sukanya matcha, tapi untuk cemilannya itu terbatas. Mungkin ada yang suka keripik, mungkin kalau saya tambah varian matcha, mereka lebih bisa loyal terhadap brand saya, ya, merek keripik saya, karena ada varian matchanya misalnya. Jadi itu tadi, ketika kita membuat sebuah produk, itu harus berdasarkan masalah yang ada di masyarakat, dan produk kita itu memberikan solusi. Karena pada dasarnya pasti ya, kalau kita membuat sebuah produk atau mendirikan sebuah bisnis, itu pengennya itu umurnya lama lah gitu ya. Tidak hanya 1 2 tahun gitu ya. Kita harapnya itu sustain gitu ya. Terus menerus bisa bertahan gitu. Nah, gimana caranya supaya produknya kita itu bertahan? Nah, itu tadi ya. Produk kita itu bisa bertahan lama kalau produknya kita itu bersifat memberikan solusi. Contoh jasa. Eh, Biasanya dulu kan kita susah nih kalau mau pesan ojek gitu ya. Kita mau naik ojek kita harus nunggu. Kayaknya pangkalannya di sana kayak gitu. Kita yang ke sana kita nunggu ojek kadang kalau nggak ada yang mangkal. Nah, itu sebuah masalah yang ada di masyarakat. Kemudian ada sekarang ojek online. Nah, itu namanya memberikan solusi. Dan itu bisnisnya akan bertahan lama karena memang merupakan solusi gitu. Jadi masyarakat diberikan solusi, ojek online nggak perlu nunggu, tinggal pesan. Nah, itu contoh dari produk yang eh, di launching berdasarkan masalah gitu ya, memberikan solusi. Nah, yang kedua itu apa? Kualitas produk. Kalau usahanya kita, produknya kita mau bertahan lama gitu ya, tidak cuma sekedar viral gitu kan, kita nggak jarang nih banyak produk yang viral gitu ya, rame, terus tiba-tiba hilang. Ya nggak? Iya ya. Misalnya apa ya? Eh Es kepal Milo ya viral, tiba-tiba hilang, kayak gitu. Atau hal yang lain. Nah itu tadi, karena kita meluncing sebuah produk atau mendirikan usaha dengan tujuan berjangka panjang, maka ini semua yang harus kita lakukan. Selain fungsi dan manfaat ya, atau memberikan solusi, yang kedua adalah menjaga kualitas produk. Karena dengan kualitas produk yang baik, ya, itu akan membuat pelanggan atau konsumen kita menjadi loyal. Seperti itu. Jadi ketika karena pada dasarnya mungkin Kak Novi dan teman-teman sekalian, target dari sebuah bisnis atau mungkin kebanyakan untuk saat ini dibahas produk gitu ya, menjual sebuah produk itu targetnya atau tujuannya itu bukan menjual sekali transaksi enggak, bukan itu target dari pelaku usaha. Target pelaku usaha adalah gimana caranya gitu ya membuat konsumennya dia balik lagi gitu, repeat order itu targetnya. Jadi kalau cuma sekali penjualan semua orang bisa ya, semua orang bisa, yang baru buka bisa, yang awam atau amatir bisa kalau cuma sekedar jual. Tapi untuk membuat repeat order itu nggak semua orang bisa, nggak semua pelaku usaha bisa. Kenapa? Balik lagi ke kualitas produknya seperti apa. Jadi gimana caranya kita
memberikan kualitas yang baik ya dengan harga yang worth it gitu. Jadi gimana kita membuat konsumen itu merasa oke lah dengan biaya yang dia keluarkan dengan apa yang dia dapatkan. Itu worth it ya. Jangan sampai mungkin kita kasih harga produk 20.000 gitu ya. Misalnya apa ya? Apa kira-kira ya? Misalnya mochi gitu ya. Mochinya harganya 2.000 ya. 2.000 atau mungkin harganya 10.000 lah. Tetapi pada saat konsumen makan gitu ya, mengonsumsi itu keras ya, tidak seperti mochi pada umumnya kayak gitu. Itu pasti pelanggan tidak akan beli dua kali karena merasa apa yang dia keluarkan tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Jadi itu kualitas produk yang kedua. Kemudian apa lagi? Yang ketiga itu keamanan dan kebersihan ya. Kenapa? Pada dasarnya keamanan dan kebersihan ini merupakan hal yang penting baik bagi pelaku usahanya maupun bagi konsumennya. Konsumennya bisa merasa aman ya untuk mengonsumsi, kemudian untuk pelaku usahanya bisa mendapatkan loyalitas dari konsumennya. Nah, ini nanti keamanan kebersihan itu akan terkait dengan legalitas ya. Legalitas dan juga sertifikasi. Misalnya halal ya, sertifikasi halal karena semua produk yang ada di Indonesia ya, kategori makanan dan minuman itu diwajibkan ya untuk bersertifikasi halal. Seperti itu. Nanti kita akan bahas sedikit di slide berikutnya. Nah, yang keempat itu target konsumen. Jadi teman-teman, kalau misalnya buat sebuah produk, sebelum dibuat, itu teman-teman udah memikirkan siapa targetnya, sama siapa mau dijual. Jangan sampai sudah ada ide, sudah dibuat, tetapi pada saat sudah ada produknya, nggak tahu mau dijual sama siapa. Ke semuanya aja, kayak gitu. Jadi, kita harus memiliki target dulu. Misalnya, tadi ya, produk empasi misalnya ya, makanan pendamping ASI. Nah, itu ketika kita mau launching nih, mau produksi, kita udah tahu targetnya siapa. Misalnya kalau target empasi itu siapa targetnya? Target makanan pendamping ASI, kira-kira siapa target konsumennya ya? Ibu. Oh ya, Ada yang bisa kasih ini masukan? Targetnya apa? Kalau pendamping ASI, berarti kita jualan untuk apa? untuk Ibu ya? ibu-ibu yang baru Iya, melahirkan. seorang ibu yang memiliki anak balita, ya. Kemudian kita lihat, oke, targetnya wanita, punya balita. Kira-kira usia berapa sih gitu ya? Kita harus lihat lagi gitu. Oh, targetnya wanita, punya balita, usia sekitar 25 sampai 35 tahun. Kemudian kira-kira semuanya membutuhkan empati. Apalagi kriteria targetnya? Pekerja kantoran mungkin, ya. Kenapa wanita yang memiliki balita, kemudian yang bekerja kantoran gitu ya, yang bekerja juga, itu menjadikan targetnya kita untuk produk empati. Karena masalah yang mereka hadapi adalah mereka kekurangan waktu untuk membuat empati. Oke, mereka tidak ada waktu untuk membuat empati mungkin, atau mungkin mereka kurang paham gitu untuk membuat empati yang ideal seperti apa. Nah, itu merupakan target market dari empati itu ya, produknya kita. Jadi ketika empati itu eh, sudah jadi produknya, kita tahu mau dijual sama siapa. Oke, kalau targetnya kita wanita gitu ya, kita gimana cara jualannya? Atau harganya seperti apa? Itu sudah bisa terbayangkan gitu. Ya nggak? Dibandingkan dengan kita ya nggak tahu semuanya aja. Ya. Jadi target konsumen itu sangat penting untuk menentukan dari mulai harga sampai dengan strategi pemasaran yang akan kita lakukan nanti. Makanya kenapa eh, dihimbau berulang-ulang kepada pelaku usaha yang memiliki produk makanan atau minuman, sebelum launching, sebelum berjualan, mereka sudah paham sama siapa mereka eh, targetkan produknya. Oke.
Kemudian yang kelima adalah harga yang sesuai. Ya, gimana kita membuat harga yang sesuai gitu untuk produknya kita? Yang pertama pasti kita tahu namanya HPP gitu ya, harga pokok ya. Bahan-bahan apa aja yang kita gunakan, berapa harganya yang habis berapa kayak gitu ya. Biaya lain-lain, listrik dan segala macam. Kemudian ditambah dengan margin yang kita inginkan. Selain itu, tidak hanya itu ya, tetapi kita juga harus membandingkan harga dengan kompetitor. Jangan sampai, saya mau marginnya 20%, ya. Ternyata harganya kita, kalau kita kasih margin segitu, itu jauh harganya ya lebih tinggi daripada kompetitor kita, ya, harga pasarannya. Itu akan membuat produk kita tidak akan laku, ya, karena tidak sesuai dengan harga pasaran. Nah, itu tadi terkait dengan targetnya kita juga. Kalau targetnya kita konsumennya pendapatannya range dari berapa ke berapa misalnya ya, itu berbeda juga ya dalam penetapan harga yang sesuai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kemasan produk. Ini nanti akan kita bahas panjang lebar. Gimana kemudian eh, produk harus dikemas dengan baik, dengan menarik ya. Karena memang tujuannya kita ketika kita berjualan adalah apa? Mendapatkan cuan gitu ya, laku gitu. Gimana kita sudah buat produk tapi kemasannya begitu aja, gimana kita mau bersaing gitu kan ya. Kemudian selanjutnya ada merek dan branding. Jadi eh, produknya kita nggak boleh hanya misalnya kalau keripik pisang nggak boleh. Jadi harus ada keripik pisang apa gitu ya. Harus ada mereknya. Kenapa? Supaya orang tahu pada saat mereka beli produk kita, dia tahu mereknya apa. Kalau dia suka, dia bisa rekomendasikan, ih enak ini keripiknya ini, merek ini, kayak gitu. Ya, jadi harus ada mereknya. Kemudian ada strategi promosi. Setelah kita buat produknya, kita eh, lengkapi sertifikasinya ya, kemasannya udah jadi, targetnya kita udah tahu sama siapa, harganya juga udah kita hitung, udah ada gitu ya. Tinggal kita menentukan strategi promosi seperti apa yang sesuai, media apa yang kita mau gunakan. Misalnya tadi, kalau misalnya empati tadi kita jual dengan wanita yang memiliki balita usianya antara 25 tahun sampai 35 tahun, kira-kira kita masarinnya ya, promosiinnya lewat media sosial apa? Ada yang bisa bantu? Kalau misalnya kita lihat targetnya kita itu usia 25 sampai 35 tahun. Media sosial apa yang paling optimal yang bisa kita gunakan? Apakah Facebook? Sesuai enggak Eh, kira-kira? Instagram atau TikTok mungkin, Kak? Nah, iya, benar, Instagram atau TikTok. Ya, karena apa? Karena kalau kita promosiin di Facebook, itu nggak akan kena. Mungkin banyak yang lihat, ya, banyak yang lihat, tetapi tidak sesuai dengan targetnya kita. Misalnya yang lihat sudah usia 40 tahun ke atas, ya, dia nggak butuh empati, gitu. Jadi kita harus apa promosi melalui media yang sesuai dengan targetnya kita. Makanya kenapa di awal sebelum dijual gitu ya, sebelum launching produk kita harus tahu targetnya kita siapa gitu. Karena nggak bisa asal jualan. Punya posting aja semua kayak gitu. Jadi strategi promosi kalau kita udah tahu targetnya siapa itu enak. Media sosial yang tepat itu apa, kontennya apa, kan beda nih. Misalnya kalau anak-anak suka konten yang kayak gimana? Kalau usia 25 sampai 35 tahun, ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu muda sukanya konten seperti apa? Mungkin yang lebih menyentuh-menyentuh hati lah, ya, yang lebih membawa-membawa emosi gitu untuk anak supaya apa gitu ya. Seperti itu. Beda lagi mungkin kalau produknya kita produk kesehatan gitu ya. Untuk yang gym, ya laki-laki. Nah, itu beda juga. Kontennya konten apa? Nggak bisa yang lembut-lembut ya. Itu namanya kita menentukan target untuk membuat strategi promosinya. Oke. Yang kesembilan itu keunikan produk. Keunikan produk atau biasa kita kenal dengan positioning
ya. Gimana kita menempatkan produknya kita? Misalnya kita ada produk, kita harus memikirkan ini. Kita kan tahu nih kompetitor atau pesaingnya kita siapa aja. Kita bandingkan produkku ini ada di mana ya? Apakah produk saya lebih baik daripada merek yang satu, ya, kompetitornya, atau gimana? Atau mungkin nilai lebih dari produknya kita apa sih? Apakah dari kualitasnya, apakah dari harganya yang lebih terjangkau, atau kemasan yang lebih praktis, kayak gitu. Jadi kita produk kita harus ada keunikan. Kalau keripik juga seperti itu. Kan keripik udah banyak. Nah, kita harus membuat keunikan produknya kita. Apa yang bisa kita lakukan supaya keripik pisang kita lebih eh, apa ya, berbeda daripada keripik pisang yang lain. Seperti itu ya. Nah, jadi dari 9 ini yang akan kita bahas ada kualitas produk, keamanan dan kebersihan, dan kemasan produk. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke kemasan, kita mungkin lebih basicnya lagi gitu terkait dengan legalitas karena semua eh, agak blur ya kakak. Semua usaha gitu ya yang ada di Indonesia wajib memiliki legalitas. Karena kalau tidak memiliki legalitas berarti usahanya apa? Usahanya ilegal ya. Jadi harus memiliki legalitas. Nah, apa apa legalitas yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha? Nah, pada dasarnya atau secara sederhana setiap pelaku usaha harus memiliki legalitas berupa NIB ya. NIB itu nomor induk berusaha. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki KTP, nah di sini pelaku usaha wajib memiliki NIB ya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya NIB gitu ya, jadi segera diuruskan NIB-nya. Nah, untuk pengurusan NIB, nomor induk berusaha, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang butuh, itu di akhir nanti kita kasih QR code-nya untuk teman-teman daftar. Oke, selanjutnya mungkin bisa di next, Kakak. Selanjutnya ada prosedur sertifikasi halal. Boleh lanjut, Kakak. Novi. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu sertifikasi halal. Jadi di awal tadi sudah sempat saya singgung bahwa semua produk berupa makanan, minuman gitu ya di Indonesia saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya ya mensertifikasi halal produk-produk tersebut gitu. Yang nantinya ke depan untuk produk makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal itu tidak boleh diedarkan, tidak boleh dijual ya. Kenapa? Karena eh, hal ini merupakan salah satu poin penting gitu ya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, melindungi konsumen, ya. Jadi kita tahu misalnya ada dua produk yang sama, mereknya sama gitu ya, satu produk tapi mereknya sama. Misalnya es apa gitu ya, atau apa ya, bakso, misalnya bakso A dengan bakso B. Bakso A sudah punya sertifikasi halal, bakso B-nya itu belum. Kira-kira yang mana kita mau pilih? Mereka jualan bersampingan. Kira-kira yang mana kita mau beli? Pasti yang sudah ada halalnya, ya. Karena kita akan merasa aman gitu ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah tersertifikasi halal. Nanti prosesnya seperti ini, ada persiapan dokumentasi, ya. Jadi produk yang sudah tersertifikasi halal itu mereka sudah menyerahkan gitu ya, menyerahkan dokumen berupa bahan-bahan apa saja yang mereka gunakan, prosesnya seperti apa, kemudian juga sudah disurvei ya, pemeriksaan dokumen baik dari datanya maupun fisiknya ya, fisik bahannya, dilihat juga cara atau proses produksinya. Nah, ini tadi ya. Ketika sudah dilakukan pemeriksaan, barulah ditentukan di sidang fatwa MUI, ya, masuk di sidang fatwa. Nah, ketika pada hasil sidang itu mereka dinyatakan halal, maka sertifikat halalnya baru bisa diterbitkan. Seperti itu. Nah, ketika sertifikat itu terbit, maka pelaku usaha wajib ya, wajib eh, tidak boleh mengubah
bahan yang digunakan maupun proses produksinya. Jadi ketika ada perubahan bahan atau tambahan proses itu mereka harus melapor lagi ke BPJPH. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau melakukan pendaftaran halal untuk area Palu ya dan sekitarnya mungkin wilayah Kabupaten Sigi, nanti di akhir juga bisa ikut mendaftar. Oke, next mungkin Kakak kita masuk ke materi inti untuk siang hari ini. Oke, untuk hari ini kita belajar psikologi kemasan ya. Itu nanti eh, diharapkan nanti teman-teman setelah menerima insight ini ya teman-teman paham gitu seperti apa psikologi konsumen dalam melihat kemasan. Kemudian bisa membuat packaging yang menarik dan menjual, meningkatkan nilai produk UKM, dan membedakan produk dari kompetitor. Selain itu, diharapkan teman-teman eh, bisa membuat konsumen itu tertarik dengan produknya dan melakukan pembelian. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya mau tanya dulu ke teman-teman, kalau kita mendengar packaging gitu ya, kemasan, apa sih pentingnya gitu? Apa sih pentingnya kemasan? Untuk melindungi, untuk Gimana melindungi kakak? biasanya Kak, menarik pelanggan, Ya, untuk melindungi untuk isi dari bahannya. ya, jadi packaging itu penting untuk melindungi produknya. Oke, lanjut. Kita ke slide berikutnya. Nah, ternyata ya, kenapa penting packaging ya? Itu ada 8 hal gitu. Boleh di next kakak. Kita akan melihat kenapa packaging itu penting. Ternyata nggak hanya untuk menjaga produk, ya, tetapi juga apa? Menarik perhatian. Ya, mungkin kalau untuk sekilas orang awam gitu ya, sebelum kita belajar ini pasti packaging itu untuk apa sih? Ya supaya untuk membungkus produk kita biar nggak kotor kayak gitu ya. Nah, ternyata fungsi dari packaging itu adalah menarik perhatian. Kenapa menarik perhatian? Ya iya, karena ketika kita misalnya saja di swalayan, ya, ketika kita, itu kan kalau di swalayan itu disusun berdasarkan jenis produk. Misalnya kalau abon, abon semua tapi beda-beda merek kayak gitu kan. Atau bawang goreng disusun sama-sama gitu sejajar tapi beda-beda merek. Nah, di situ eh, apa ya? Waktu kita untuk bersaing dengan produk yang lain, dengan kompetitor kita. Gimana caranya ya? Kemasan kita itu bisa menarik pembeli, pembeli lihatnya ke produk kita kayak gitu. Ya. Nah, itu fungsi dari packaging yang pertama, ya. Kedua, mempengaruhi keputusan membeli. Jadi kalau misalnya semua, pasti kalau kita beli apa gitu ya, snack misalnya, kan kita nggak lihat isinya nih. Pertama kita lihat kemasannya. Pasti kita lihat yang mana nih yang paling menarik, ya, yang paling bikin penasaran, kayak gitu. Itu akan memberikan poin kepada kita kalau kemasan kita bagus itu memberikan nilai lebih kita, untuk konsumen untuk memilih produknya kita dari mulai desainnya gitu ya, warna, bentuk mungkin seperti itu. Jadi lebih ke kesan pertama. Packaging itu gimana kita membuat kesan pertama kepada calon pembelinya kita. Yang ketiga itu yang tadi dikatakan Kakak, yaitu melindungi produk supaya tidak rusak, ya, tidak terkontaminasi, tidak terkena sinar matahari langsung, seperti itu. Dan memastikan bahwa produk tersebut akan sampai di tangan konsumen dalam kondisi yang baik. Yang keempat, menyampaikan informasi. Ya, jadi fungsi dari kemasan itu selain melindungi atau menarik perhatian, juga menyampaikan informasi. Di kemasan itu kita cantumkan mereknya kita apa, kita cantumkan produk kita itu apa, ya nggak? Keripik pisang gitu ya, kita tulis itu. Keripik pisang apa, misalnya keripik pisang Aldi atau apa, kayak gitu ya. Terus komposisinya apa? Ya, kenapa harus kita tulis komposisi? Supaya orang tahu produk kita itu buat dari apa aja ya bahan-bahannya. Apalagi dicantum tanpa pengawet, nah itu kan nilai lebih. Oke? Dengan tanggal kadaluarsa.
sertifikasi halal logonya ditaruh. Seperti itu. Itu adalah proses menyampaikan informasi. Yang kelima, membangun identitas brand. Ya, karena kita warna produknya kita disesuaikan dengan warna brandnya kita, orang pertama kalau misalnya kita menjual sebuah produk, cita-cita kita ya, cita apa ya, keinginan kita itu bukan langsung laku, ya, karena jarang orang melihat satu kali langsung beli, ya enggak. Kita biasanya kalau lihat berkali-kali sudah familiar, nah itu baru kita beli, ya. Yang pertama apa? Agar orang tahu keberadaannya kita. Oh, ternyata bawang goreng ada merek ini. Oh, ternyata sambal roa misalnya ya. Sambal roa ada yang mereknya ini. Nah, itu keberadaannya kita mulai diakui. Orang-orang mulai tahu brandnya kita dengan kemasan yang bagus. Kalau kemasan kita polosan, ya, jangankan dibeli, dilirik saja tidak itu ya. Jadi, mulai sekarang kita harus memikirkan kemasan seperti apa yang cocok untuk produknya kita. Yang keenam itu meningkatkan loyalitas, ya. Kemudian ramah lingkungan, ya, meningkatkan nilai jual. Nah, hal-hal yang mungkin nanti bisa kasih poin lebih, mungkin teman-teman mau membangun branding produknya ramah lingkungan, teman-teman pakai produk yang ramah lingkungan, misalnya seperti itu. Atau mudah didaur ulang, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya, kan kebanyakan orang kalau disuruh atau diminta, ih bagus produkmu, buat sudah kemasan, ya, desain kemasannya, ih mahal, bla 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 bla, kayak gitu. Jadi mereka langsung memikirkan ke biaya, padahal packaging ini adalah investasi, gitu ya. Jadi kita menilai atau menempatkan posisi packaging ini dari bagian investasi bukan sekedar biaya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya fungsi kemasan tadi ya, ada melindungi produk gitu ya, menarik perhatian, memudahkan penyimpanan dan distribusi. Misalnya sekarang salah satu jenis kemasan ada namanya standing pouch ya, aluminium foil yang ada sealernya. Tahu sealer nggak? Yang ada perekatnya. Nah, itu kenapa ada beberapa produk yang menggunakan itu? Contohnya produk bawang goreng. Dia ada sealernya. Kenapa? Ternyata itu untuk memudahkan penyimpanan. Karena kan kalau produk-produk yang kemungkinan ya, kemungkinan besar tidak langsung habis, itu kita butuh menyimpan. Ya enggak? Karena kalau tidak disimpan dengan baik, produk itu rusak. Misalnya sudah lanut gitu ya, sudah enggak kriuk-kriuk lagi, kayak gitu. Nah, jadi kita memilih jenis kemasan yang tepat, yang sesuai dengan produknya kita. Jadi ada yang menggunakan sealer, ada yang menggunakan toples, seperti itu. Kemudian ramah lingkungan ini yang tadi ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan packaging itu, ya, itu ditentukan dalam 3 detik pertama. Oke, membuat konsumen tertarik ya, itu waktunya 3 detik. Karena kita nggak mungkin lama-lama gitu ya. Kalau di swalain gitu kita nggak bakal lebih berapa menit gitu ya. Kita berdiri di situ untuk melihat membandingkan itu enggak. Jadi kayak sekilas kayak gitu. Jadi gimana kita bisa menarik perhatian konsumen dengan sekilas penglihatannya mereka itu kayak gitu. Jadi dikatakan itu 3 detik pertama orang melihat produknya kita itu bisa menentukan apakah produknya kita itu menarik atau tidak. Nah, dalam 3 detik ini kita memiliki 4 konsep utamanya. Oke, apa sih itu? Oke, next. Nah, untuk konsep utamanya itu ada warna, ya. Oh, ternyata untuk membuat kemasan produk itu nggak bisa sembarangan. Misalnya, saya mau warna hijau. Kenapa? Saya suka hijau, cerah begitu saya rasa. Misalnya begitu. Atau kayaknya saya segar kalau lihat yang hijau-hijau. Padahal produknya apa ya, misalnya makaroni pedas, tapi warna kemasannya hijau, ya itu nggak nyambung, ya nggak? Jadi warna itu menentukan gimana caranya dengan melihat warna itu orang sudah paham maksudnya kita, ya. Misalnya eh, kalau yang pedas-pedas gitu ya, itu pasti merah, mungkin hitam gitu ya.
Jadi itu kalau misalnya kita lihat sambal gitu ya, sambal pedas banget, tapi kemasannya hijau. Gimana perasaannya yang melihat? Ya, agak nggak nyambung gitu. Bahkan kayak kadang lewat gitu apa, maksudnya nggak masuk akal kayak gitu ya. Coba kalau misalnya sambal roa pedes pakai banget misalnya ya, warnanya itu udah ada hitamnya, ada merahnya, ada gambar cabe-cabenya seperti itu. Ada biji-biji cabe kayak gitu ya. Ada api-apinya sedikit ya. Itu udah walaupun orang belum makan, itu mereka udah kepedisan kayak gitu. Nah, selain warna, itu ada bentuk dan desain. Desainnya seperti apa? Desainnya itu informatif. Nggak hanya misalnya abon sapi, ini kan abon sapi asli cuma gitu. Enggak. Ini ada tulisan abon sapinya, ya. Ada gambar produknya nih, ya. Oh, bentuk abonnya seperti itu. Kayak gitu ya. Ada halalnya, ya. Jadi mereka pelaku usahanya ya yang punya produk ini mau menginfokan, ini loh produknya ini abon sapi asli nggak pakai campur, ya. Tampilannya seperti ini, enak kalau dimakan pakai nasi, ya. Ada halalnya seperti itu. Berapa beratnya ada, komposisinya ada, ya. Mungkin ada quotes-quotes sedikit, boleh seperti itu. Itu namanya kita memberikan informasi kepada konsumennya kita. Oke, yang ketiga itu nama produk. Nama produk itu eh, harus dicantumkan. Nama produknya itu apa? Kemudian foto produk. Oke, lanjut. Nah, ternyata warna itu ada artinya, ya. Jadi mulai dari merah. Sering nggak kalian tanya kenapa makanan itu paling banyak warna-warna merah, gitu ya? Ada merahnya, gitu. Karena ternyata merah itu bikin menggugah selera memang. Kalau kita lihat yang merah-merah itu kayak lapar, kayak gitu ya, kayak enak, kayak gitu. Kalau misalnya kemasan warna hijau, kira-kira kita bawaannya ngerasa apa? Kita lihat teh apa gitu ya, kemasannya hijau. Rasanya gimana kita lihatnya? Segar, alami, kayak gitu ya. Atau apapun itu, gitu. Jadi memang warna ini mempengaruhi. Misalnya hitam, ada gold-goldnya, emas-emasnya. Itu kita persepsinya kita apa? Tahu nggak? Kalau misalnya ada produk gitu ya, ada hitam, ada gold-goldnya, Premium. premium, iya. Jadi kayak kita bisa menyampaikan pesan melalui warna. Orang juga belum tahu produk apa. Kalau sudah warna hitam dengan gold gitu ya, premium kayaknya itu. Padahal kita belum lihat produknya apa. Harganya pasti segini, kayak gitu. Ya nggak? Jadi ternyata warna itu bisa mempengaruhi perasaan manusia. Ya. Oke, lanjut. Nah, ketika kita memilih warna untuk kemasan, itu kita cenderung pasti tidak hanya satu, nggak mungkin. Kayak misalnya kemasan merah, merah semua. Nggak. Jadi itu ada kombinasi warna. Misalnya bisa dikombinasikan, ini ada merah dengan kuning, ya, merah dengan orange mungkin. Nah, ini ada tips ya singkat untuk teman-teman yang mungkin masih belum memiliki desain kemasan gitu ya, yang baru mau buat gitu ya. Itu bisa memilih dua atau tiga warna ya, yang bisa teman-teman kasih di desainnya teman-teman, yang bisa kemudian menggambarkan citra atau brand dari teman-teman. Teman-teman maunya dikenal apa sih? Kayak gitu. Misalnya produknya pedes apa, pokoknya yang paling eh, pedes banget gitu ya, atau yang paling enak apa gitu ya, seperti merah, kayak gitu. Atau mungkin saya mau dikenal sebagai produk yang ramah lingkungan gitu ya. Itu bisa pakai yang hijau, hijau kuning kayak gitu. Jadi itu selain warna untuk kemasan, itu juga warna untuk membangun branding dirinya kita. Pernah nggak kita ngelihat produk, kita belum tahu produknya apa, kita dari jauh lihat model produknya dengan warna kemasannya, kita udah tahu itu produk apa. Pernah nggak? Ada misalnya apa ya, pasta gigi.
Warnanya putih sama biru dari jauh. Merek apakah itu? Apa? Odol ya. Odol, ada odol nih gitu ya. Warnanya dari jauh kemasannya putih sama biru. Merek apa itu kira-kira ya? Ada yang bisa bayangin? Sensodyne kak. Ya, Sensodyne. Atau untuk Ciptaan. masyarakat kebanyakan itu pasti dia kalau bilang odol gitu ya, Pepsodent gitu ya. Apalagi orang-orang dulu gitu ya. Brandnya itu kuat sekali. Pepsodent, Pepsodent. Walaupun yang dibeli merek apa. Nah, beli dulu Pepsodent. Anaknya pulang bawa yang apa-apa gitu ya. Merek apa. Pokoknya mereka kenalnya odol itu Pepsodent. Itu yang brandnya sudah melekat sekali gitu ya. Oke. Eh, selain warna, itu tulisan juga mempengaruhi ya. Teksnya itu kontras. Jangan warnanya sama-sama merah, sama-sama kuning. Ya, jadi harus kontras agar bisa terbaca dari jarak yang walaupun tidak dekat-dekat itu sudah terbaca mereknya apa. Kemudian sesuaikan warna dengan target pasar. Ini yang penting juga ya. Misalnya target marketnya kita ibu-ibu gitu ya, usia 40, misalnya produk herbal. Produk herbal targetnya itu usia 40 sampai 50 ke atas ya. Jadi 40 ke atas targetnya. Kira-kira kalau produk herbal misalnya apa ya? Kelor apa gitu ya. Warnanya apa sih? Apakah kuning, kuning terang atau merah terang? Hijau. Iya, pemilihan hijau apakah hijau terang gitu ya atau hijau-hijau elegan ya. Itu bisa kita bedakan karena kalau sudah usia 40 ke atas, itu pasti suka yang soft-soft warnanya. Iya nggak? Nggak suka yang ngejreng-ngejreng. Mereka kalau dikasih tas yang ngejreng-ngejreng pasti nolak. Atau mungkin mereka lihat produk yang ngejreng-ngejreng pasti mereka skip. Ya, mereka lebih cari yang elegan-elegan warnanya, yang soft gitu ya. Yang apa, yang kalem kayak gitu. Oke. Nah, kemudian jenis tulisan juga ternyata mempengaruhi. Kadang kan pernah saya melihat kemasan, mungkin ownernya, pemiliknya merasa bahwa font atau jenis hurufnya itu lucu atau unik kayak gitu. Padahal untuk orang awam melihatnya itu jadi susah baca. Huruf apa itu mirip-mirip itu F atau T kayak gitu. Jadi kita harus menggunakan jenis huruf yang mudah dibaca ya. Kemudian gunakan warna aksen untuk menonjolkan elemen penting. Ya, jadi memang harus kombinasi warna. Nah, setelah kemudian semuanya apa ya, di list gitu ya warnanya, tuh jenis tulisannya apa. Nah, nanti akan dilihat lagi untuk tampilan ketika di print akan seperti apa. Karena itu tergantung lagi dengan jenis kemasannya kita. Kemasan kita ini apa sih? Aluminium foil atau paper ya. Itu kan warnanya nanti beda hasilnya. Nanti ada yang glossy jadinya, ada yang dope ya, yang tebal warnanya kayak gitu. Itu harus disesuaikan dengan jenis kemasan yang kita gunakan. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya itu kita ada macam jenis bentuk kemasan. Oke. Nah, macam jenis kemasan ternyata kemasan yang biasa kita lihat gitu ya, itu kemasan primer. Kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan produknya gitu. Kayak aluminium foil, standing pouch gitu ya, botol itu kan langsung bersentuhan dengan produknya. Itu namanya kemasan primer. Nah, sedangkan kemasan sekunder itu eh, kemasan tambahan untuk melindungi produk atau mengelompokkan. Misalnya kita jual roti A, B, C. Ada yang beli roti semua jenis. Nah, itu kita masukin lagi dalam dalam box ya. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin per varian kita mau jadikan satu box itu bisa.
Nah, ada juga namanya kemasan tersier untuk pengiriman barangnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu kita ada eh, prinsip desain kemasan yang baik gitu ya. Yang tadi dijelaskan ada warna, ya, huruf, kemudian ada gambar, ya. Ada gambar ilustrasi produknya supaya orang tahu, oh, kira-kira bentuk produknya seperti apa di dalam ini ya. Kemudian materialnya, ya, yang sesuai. Nah, untuk misalnya kalau yang mengandung minyak-minyak, dia pakai aluminium foil karena dia lebih aman, minyaknya tidak merembes, misalnya. Disesuaikan dengan produknya. Nah, untuk kemasan yang baik itu pada dasarnya menarik, sederhana, yang nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Kemudian fungsional, konsisten, dan informatif. Jadi konsisten. Jangan hari ini atau bulan ini warna kemasannya merah. Bulan depan berubah lagi, warnanya kuning gitu ya. Jadi itu nanti orang nggak tahu gitu. Ini produk yang kemarin atau gimana kayak gitu. Namanya sama. Bahkan mungkin orang nggak hafal namanya. Cuma orang sudah hafal bentukan fisiknya, warnanya ya, kombinasi warnanya. Mereka lihat sudah tidak ada lagi. Ternyata berubah warna seperti itu. Dan informatif. Oke, lanjut. Nah, ini ada tujuan desain kemasan tadi ya, meningkatkan nilai jual produk. Jadi keripik yang dijual di kemasan polosan yang transparan, yang bening, ya. Itu kalau sudah keripiknya itu dikemas dengan misalnya standing pouch aluminium foil gitu ya, sudah apa? Ada desainnya gitu ya, ada namanya dan segala macam gitu ya. Pasti harganya berbeda ya. Produk yang dikemas polosan itu harganya pasti di bawah ya. Kemudian, karena apa? Karena target konsumennya siapa? Kira-kira kalau produk kemasan yang polosan, yang plastik bening, ya transparan, target pembelinya siapa kira-kira? Yang penghasilannya berapa kira-kira? Itu bisa terbaca nggak ya? Bisa ya. Jadi dari situ kita bisa meningkatkan nilai jual produk kalau kemasannya kita itu bagus. Nah, membedakan produk dari pesaing. Itu tadi, kan misalnya keripik pisang banyak, tapi dengan kemasan, dengan branding, dengan warna, itu kita bisa membedakan produknya kita yang ini loh, yang namanya ini, yang warna kemasannya ini. Kalau polosan itu kan kita nggak tahu ini siapa punya, yang sana siapa punya, gitu ya. Kemudian memperkuat branding, itu tadi, menjaga kualitas produk. Nah, ini tadi untuk contoh tren desain kemasan modern sekarang banyak yang minimalis gitu ya. Apalagi kalau misalnya targetnya itu yang mobilitas tinggi, kemasannya itu pilih yang praktis gitu ya. Nah, walaupun kemudian kemasan itu dikatakan sebagai media informasi juga terhadap produknya kita, jangan sampai terlalu banyak informasi yang kita berikan. Segala rupa ditulis, ya, segala macam ditulis. Jadi lebih baca koran gitu ya daripada lihat produk. Jangan sampai seperti itu. Jadi informasinya itu yang secukupnya saja, yang memang urgent, yang memang penting ya untuk kita cantumkan. Oke, lanjut. Karena selain eh, kemasan ya, selain nama, warna, ternyata ada hal lain ya, ada nama produk ya. Selain warna, selain tulisan gitu ya, ternyata nama produk juga sangat penting untuk kemasannya kita. Gimana sih gitu ya, buat nama yang berkesan kayak gitu ya. Jadi yang pertama, di sini saya sudah cantumkan 5 langkah membuat nama produk. Jadi mungkin teman-teman udah tahu jenis produk yang mau dibuat apa, yang mau dijual apa, tapi belum tahu nama produknya apa, kayak gitu ya. Ini bisa pakai trik ini. Yang pertama, kenali produknya, ya. Manfaatnya apa, keunikannya apa, targetnya siapa, karena bahasanya akan beda. Kalau ke anak muda gitu ya, yang unik-unik gitu masih oke. Tapi kalau ke orang tua target marketnya yang unik-unik apa gitu kan paling apa juga ini gitu kan. Jadi itu berbeda gitu. Jadi disesuaikan dengan targetnya siapa. Anak Gen Z kayak gitu ya. Targetnya siapa. Oke, yang kedua itu tentukan kata kuncinya. Kata kunci ya,
mewakili manfaat dan keunggulan produk, ya. Kemudian buat beberapa nama, jangan cuma satu. Jadi beberapa nama kira-kira apa ya, cari inspirasi dulu apa gitu ya. Ada beberapa list gitu, nanti tinggal dieliminasi mana yang paling cocok. Cek kelayakan ya, pastikan mudah diucapkan. Jangan pakai huruf yang aneh-aneh gitu ya. Ada Z-nya lah, ada Y-nya, ada H-nya kayak gitu, ya, ada X-nya gitu. Itu agak susah untuk diucapkan. Oke. Nah, di sini juga eh, tips nama produk yang menarik itu mudah diucapkan dan mudah diingat ya. Yang kedua itu unik dan berbeda. Mencerminkan manfaat atau keunggulan sesuai target market ya, tidak bermakna negatif. Oke, di sini ada contoh-contohnya. Contohnya misalnya makanan gitu ya, minuman segar, segar kita lah atau tenusa ya, disesuaikan. Nah, kalau misalnya nama produk ya, untuk nama keripik, untuk saat ini tuh agak biasa aja kayak gitu ya. Tapi kalau sudah pakai kata kriuk atau apa kayak gitu ya, crunch apa gitu ya, banana chip kayak gitu. Itu kan padahal sama, cuman gimana kita mengubah persepsi ya. Misalnya dari eh, kita saja ya, misalnya kalau misalnya bilang keripik itu sudah sesuatu yang biasa, tapi kalau sudah kita pakai banana chip ya atau apa kayak gitu-gitu itu kayak lebih kayaknya mahal ini kayak gitu ya. Jadi itu bisa jadi masukan kita dalam mencari ide nama. Kenapa kita harus? Karena itu nama tidak bisa 1 2 hari dicari. Ya itu harus apa ya membutuhkan waktu karena kita harus cari ide kayak gitu ya menyesuaikan dengan target market gitu. Karena nama itu nggak bisa kayak sesuka-sukanya kita dirubah. Bulan ini namanya ini, bulan depan namanya itu kayak gitu. Jadi buat nama yang kuat ya karena itu akan mempengaruhi brandnya kita seperti itu. Oke, selanjutnya ini tadi ya sudah. Next, contoh penentuan nama yang sesuai target market. Nah, ini tadi sempat disebut ya. Gen Z atau remaja misalnya targetnya sukanya yang hal-hal trendy kayak gitu ya. Ekspresif gitu. Konten itu oke di medsos gitu ya, yang lucu-lucu atau apa ya gitu ya. Karena kalau untuk edukasi kurang ini kalau anak-anak Gen Z atau remaja. Produk ini mengandung bla bla bla. Ah, itu lewat itu mereka nggak tertarik yang kayak gitu ya. Beda mungkin dengan ibu muda gitu ya. Ibu muda yang tadi mungkin apa namanya untuk produk empasi ya. Untuk ibu muda usia 25 sampai 35 ternyata sukanya yang praktis, peduli keluarga seperti itu ya. Jadi kontennya yang kayak gitu-gitu nih, yang apa namanya seputar keluarga seperti itu. Mencari kualitas terbaik dengan harga yang sesuai ya. Seperti itu. Ini strategi namanya. Tunjukkan manfaat dan kepercayaan. Kemudian namanya itu kalau misalnya targetnya itu ibu-ibu muda, itu lebih hangat, menenangkan. Warnanya juga ya. Jangan ngejreng-ngejreng kayak gitu. Oke, warnanya pink, apa kayak gitu ya. Nah, untuk profesional gitu ya, yang sibuk, efisien, mengutamakan kualitas hasil gitu ya. Ini tadi warnanya hitam, gold kayak gitu. Jadi ini mempengaruhi gitu terkait dengan target marketnya kita. Pecinta alam misalnya ya. Kalau targetnya kita pecinta alam gitu ya, mungkin produknya kita makanan praktis untuk apa gitu ya, traveler atau apa kayak gitu, pendaki atau apa gitu ya. Itu eh, karena targetnya kita ini karakternya peduli kesehatan, suka produk alami, berarti nilai-nilai itu yang kita angkat. Oke. Nah, nanti ketika teman-teman sudah memiliki list nama-nama produk teman-teman bisa checklist nih. Ini ada quick checklist. Ketika teman-teman punya list nama, teman-teman tanya dulu nih, apakah nama ini mudah diingat? Gampang nggak diingat? Jangan dites sendiri, tanya ke temannya, ya. Karena kalau kita sendiri yang buat, kita sendiri yang nilai gitu ya, itu kan gas-gas aja kayak gitu.
Nah, apakah sesuai dengan target marketnya? Ya, itu dinilai sendiri. Apakah mencerminkan manfaat atau nilai tersedia di media sosial atau domain gitu ya? Apakah ada makna negatif? Misalnya kita pakai bahasa-bahasa apa kayak gitu ya, istilah-istilah apa? Apakah itu bermakna negatif atau tidak? Itu harus di make sure. Nah, ini harus divalidasi dengan target market. Kita ambil sampel target marketnya kita. Seperti itu. Nah, ketika kita membuat nama usaha, kita harus cek ini tadi ya di media sosial. Apakah sudah ada yang pakai? Seperti itu. Ya, dicek. Jangan sampai kita udah buat nama ternyata sudah ada yang pakai. Terlebih dia sudah buat haki gitu ya. Wah, gawat itu ya. Bisa dituntut nanti kita. Oke, selanjutnya itu ada kesalahan yang sering terjadi dalam membuat nama produk. Ya, namanya itu panjang gitu ya, rumit gitu ya, serumit apa ya, sulit diingat, sulit diucapkan ya, misalnya pakai huruf-huruf yang jarang digunakan ya. Misalnya ini kalau kedai, kedai kopi nikmat, nikah sekali kayak gitu ya, panjang sekali itu. Atau mungkin nama-nama yang terlalu umum atau pasaran, kayak itu hindari karena nanti sudah apa ya, sudah tergambar, sudah familiar kayak gitu dan sudah tahu oh namanya kalau namanya toko sembako makmur ya udahlah tampilannya kayak gitu-gitu aja kayak gitu. Jadi kita harus beda dari yang lain. Ini tadi ya sulit diucapkan. Ini tadi ada X, Y, L, O, apa itu namanya? Ya itu namanya susah diucapkan. Atau mungkin tidak relevan dengan produk. Produknya apa, namanya apa. Ya, itu harus dicek lagi. Atau mungkin ini kebanyakan yang pakai istilah-istilah, tapi tidak dikaji. Oh, ternyata istilah ini artinya produk ini. Hanya apa ya bisa digunakan untuk produk ini misalnya. Itu harus dicari tahu dulu. Terlalu mengikuti tren atau yang viral-viral gitu ya. Nah, itu kalau udah nggak viral, udah nggak laku berarti. Nah, memiliki arti negatif di bahasa yang lain, selalu menggunakan angka misalnya ya. SHP 99 itu mungkin singkatan nama yang punya mungkin ya. Tapi agak susah. Kita kalau belanja di mana, belanja di situ tuh. SHP agak susah ya. Jadi jangan pakai kode-kode seperti itu. Meniru nama merek terkenal ya. Itu tidak bisa juga karena itu beresiko terkena masalah hukum ya. Tidak memikirkan ketersediaan ya. Itu tadi dicek dulu apakah sudah ada atau belum yang pakai nama itu. Tidak melibatkan target market. Itu tadi namanya suka-suka aja, suka-suka dia aja, tanpa melihat siapa target marketnya. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu diingat untuk penentuan nama. Itu nama harus mudah diingat dan diucapkan, relevan dengan produk atau target market, unik dan berbeda, ya, memiliki makna positif, aman secara legal dan kultural, ya, tersedia domain dan media sosial itu harus dicek. Oke, lanjut. Nah, selain tadi ya terkait nama, eh, font gitu ya, warna, ternyata ada produk juga. Karena di kemasan itu tidak terlihat produk aslinya kita. Ada yang kemasan terlihat produk aslinya kita, ada yang tidak gitu. Untuk produk yang tidak terlihat produk aslinya kita wajib untuk mencantumkan gambar dari produknya kita, oke? Atau memberikan gambaran visual apa nih yang ada di dalamnya gitu ya. Oke. Nah, tujuannya apa? Memberikan visual yang informatif supaya konsumen itu tahu produknya dengan cepat. Nggak harus, kayaknya saya harus beli dulu baru lihat di dalamnya kayak apa, kayak gitu ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan, mendorong keputusan pembelian, memperkuat branding. Nah, tetapi hal yang perlu diingat atau tips-tips foto produk yang akan dicantumkan pada kemasan, itu gunakan foto yang berkualitas tinggi. Jangan yang blur, kayak gitu. Atau yang gelap, ya. Kemudian tampilkan produk secara realistis. Jangan ambil di Google, ya, di Pinterest, ya nggak boleh. Jadi harus foto aslinya, di foto, mungkin bisa diedit-edit sedikit gitu ya. Kemudian bisa dijadikan foto produknya yang akan dicantumkan di kemasan. Memperhatikan komposisinya yang pas
seperti apa ya. Misalnya kalau pedas berarti ada cabai mungkin hiasan cabai di situ atau mungkin kalau biar ada rempah-rempahnya ada bawang merahnya, bawang putihnya gitu ya di fotonya. Kemudian gunakan background yang tepat ya. Biasa untuk warna ini putih karena nanti kita akan timpa di warna kemasannya itu sendiri. Nanti dihilangkan untuk latar warnanya. Seperti itu sesuaikan dengan desain kemasannya. Fotonya harus laras ya. Jangan kemasannya kuning, cenderung kuning gitu ya. Tapi piringnya warna merah. Foto produk pakai piring warna merah itu eh, agak gimana gitu ya. Jadi harus yang serasi. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya itu eh, terkait dengan contoh ya, contoh standar kemasan. Nah, ini untuk yang contoh standing pouch ya, standar informasi kemasan ya, ringkas, jelas, dan informatif. Ada namanya, ada komposisinya gitu ya, beratnya berapa, tanggal kadaluarsanya gitu ya. Kenapa tanggal kadaluarsa itu penting? Karena kemasannya kita ini kan sama semua nih, ya. Kita nggak tahu yang mana duluan diproduksi gitu ya. Jadi wajib dicantumkan tanggal kadaluarsanya, nomor izin edar ya jika sudah ada, kemudian informasi nilai gizi ya, kemudian petunjuk penyimpanan jika perlu dan lain-lain. Nah, biasanya karena kami di Telkom ada pembinaan UKM ya, yang kemudian kita berusaha untuk mendorong UKM terus naik kelas gitu ya. Dan biasanya pelaku usaha atau UKM ini tidak hanya dibina oleh Telkom, misalnya dibina juga dari Dinas UKM atau koperasi gitu ya. Ada juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Nah, itu mereka bisa cantumkan logo ya untuk informasi bahwa mereka ini dibina oleh siapa sih? Kayak gitu. Kenapa penting untuk dicantumkan? Karena ini untuk eh, menjadi nilai tambah lagi gitu. Untuk kemudian meningkatkan kepercayaan konsumennya. Oh, dia ini keripik pisang dibina oleh Telkom, sama dinas juga gitu ya, sama Bank Indonesia juga. Ih, sudah tidak diragukan lagi produknya. Seperti itu. Tampilannya juga bagus, cocok dijadikan oleh-oleh. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk atau dalam membuat sebuah kemasan. Yang pertama itu, jangan terlalu banyak tulisan, ya. Jangan terlalu banyak tulisan. Misalnya niatnya itu mau bercerita, ya. Tapi terlalu banyak tulisan-tulisannya. Desainnya terlalu ramai misalnya ya. Sudah ada gambar inilah, gambar itulah, gitu ya. Logonya terlalu banyak, ya. Di bidangnya terlalu banyak, terus besar-besar, kayak gitu ya. Jangan. Jadi pilih yang mana paling prioritas untuk dicantumkan pada kemasan. Karena kemasan kita itu untuk memberikan informasi yang sesuai gitu ya. Kita bukan koran ya. Jadi tulisannya itu nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh terlalu ramai ya, sampai tidak terbaca nama produknya apa ya. Kemudian tidak ada identitas brandnya. Keripik pisang gitu aja. Atau apa? Abon ikan tuna. Ah, abon ikan tuna apa gitu ya? Karena abon ikan tuna itu banyak yang buat, banyak yang jual. Kita nggak tahu ya, konsumen nggak tahu. Pasti mereka, ih, ada nggak ada mereknya, nggak mau beli kayak gitu ya. Atau yang keempat itu kesalahannya juga fotonya kurang. Biasa nih kita ya, yang penting ada foto. Di foto saja pakai HP yang seadanya tanpa diedit-edit gitu ya. Nah, ditaruhlah di kemasan itu. Ya. Dan juga jangan. Jadi eh, sekedar informasi juga untuk teman-teman pelaku usaha, baik di Palu mungkin ya, atau di luar, ada di Gorontalo gitu ya, yang membutuhkan foto produk gitu ya. Mungkin bisa hubungi ranger yang ada di tempatnya gitu ya, untuk membantu melakukan foto produk. Karena foto produk itu aset. Jadi jangan kita produksi gitu ya, kita kemas, langsung kita jual. Kita nggak punya fotonya ya, kita harus punya fotonya yang cantik.
Atau sekarang ada ChatGPT, ya. Kita bisa edit melalui AI, ya. Tapi diingat awalnya itu kita tetap foto produknya kita sendiri. Nah, foto itu nanti yang kita minta untuk dipoles lah istilahnya. Jadi bisa menghasilkan produk yang menarik ya untuk fotonya. Oke, next. Nah, teman-teman nanti ini ada tools gratis ya, simple dan mudah yang teman-teman bisa pakai untuk mungkin mendesain logo ya, mendesain kemasan itu menggunakan Canva ya. Atau mungkin teman-teman yang mulai mencari ide-ide nama gitu ya atau quotes-quotes gitu untuk update konten produknya gitu ya. Itu bisa pakai ChatGPT. Ya, untuk edit-edit juga bisa. Misalnya dari foto gitu ya, fotonya kurang terang misalnya atau kurang pencahayaannya kurang oke gitu ya. Itu minta Om ChatGPT ini untuk memoles ya. Teman-teman juga selain Canva bisa juga menggunakan Adobe Express. Ya, nanti disesuaikan dengan mana sih yang lebih gampang gitu ya. Oke, selanjutnya oh ya, yang terakhir ya. Yang terakhir eh, di sini kalau misalnya teman-teman ada yang belum memiliki nomor induk berusaha, ya usahanya belum punya legalitas, nanti bisa daftar ya. Pertama bisa follow dulu untuk Instagramnya SRC, ya. Nanti di postingan kami itu ada eh, link pendaftaran untuk pengajuan pembuatan NIB dan pembuatan halal, ya. Ini nanti ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, bisa di chat. Kalau misalnya teman-teman sudah daftar, teman-teman langsung chat aja supaya bisa langsung di follow up, ya langsung dibuatkan. Seperti itu. Oke, demikian mungkin untuk sharing ya insight terkait dengan packaging psikologi. Saya kembalikan ke Kakak Novi. Masya Allah, luar biasa sekali ya Kak. Materinya tuh kayak daging banget gitu. Jadi kayak sekarang kita tuh jadi tahu bahwa kemasan itu bukan sekedar sebagai pembungkus dari produk, tapi juga merupakan silent salesman. Jadi dia itu bekerja 24 jam untuk bisa membangun kepercayaan dari konsumen itu. Nah, poin yang paling menarik itu bagi saya adalah bagaimana kita benar-benar harus memaksimalkan aturan yang tadi 3 detik, mulai dari kombinasi dari desain produk, dari warnanya, terus dari nama produk juga, dan juga dari foto produk, supaya konsumen itu bisa langsung tertarik dan mau gitu ya membeli produk kita. Oke ya, terima kasih banyak ya Karya atas insight yang luar biasa. Ternyata banyak nih rahasia psikologi yang dibalik kemasan itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand untuk on mic dan juga bisa juga langsung di kolom chat. Nah, ternyata sudah banyak nih Kak yang bertanya di kolom chat. Kita baca dulu ya Kak yang di kolom chat. Oke, oke. Oke, yang ada dari Kak Umi. Siang Kak, saya izin bertanya, beberapa brand mampu menciptakan ikatan emosional dengan konsumen hingga produknya terus digunakan bertahun-tahun. Adakah desain sederhana lebih efektif dibanding desain kompleks dalam membangun loyalitas terhadap suatu brand produk? Ya, bisa langsung dijawab, Karya. Oke, Kakak Novi. Oke, Kak Umi ya. Oke, kadang ada desain yang sederhana, tapi kayak eh, konsumen itu loyal gitu. Yang itu tadi ya, pertama itu memang bukan kemasan, bukan desain, tapi kita utamakan kualitas produknya kita. Itu tadi, karena targetnya kita bukan hanya menjual, tapi gimana kita membuat orang bisa repeat order, ya, sehingga bisa menjadi apa ya konsumen yang loyal gitu kepada kita. Nah, kadang bukan hanya produknya gitu, orang tidak hanya melihat produk atau kemasannya, tetapi juga cerita di baliknya. Bisa jadi seperti itu. Gimana sejarah mungkin berdirinya gitu ya brand itu misalnya resep dari Eyang atau apa kayak gitu ya atau mungkin hal-hal yang cenderung apa ya mengena ke emosinya
ke emosi konsumennya kita. Itu tadi terkait dengan targetnya kita siapa, ya. Membuat apa targetnya kita itu bisa loyal kepada kita. Itu bisa kita checklist gitu ya. Kira-kira kalau targetnya kita eh, apa-apa gitu ya, misalnya anak muda gitu ya, gimana caranya anak muda supaya loyal ke kita? Yang pertama itu nggak hanya berhenti di kemasan, tetapi gimana kita merespon. Misalnya kita memiliki media sosial. Oh, ternyata responnya itu cepat, responnya ramah, kayak gitu. Atau mungkin brand kita itu aktif gitu ya, mensosialisasikan atau menyebarkan info atau mengupdate apa ya, story terkait dengan kegiatan sosial brand kita, misalnya. Ada misalnya produk yang aktif memberikan sedekah Jumat misalnya, itu akan menciptakan apa ya, awareness gitu ya dari para konsumen kita. Kadang itu kenapa kita loyal terhadap produk A gitu ya. Karena pertama kita tahu sejarahnya, kita tahu produk itu aman gitu ya, nyaman untuk kita gunakan. Kemudian mungkin kita merasa, "Ih, oh ternyata dia aktif kegiatan sosial. Bisa jadi target marketnya dia ke arah situ juga, gitu ya, menyasar target market yang seperti itu ya. Jadi eh, kompleks ya, terkait dan kompleks itu ada hal-hal yang wajib dicantumkan atau yang ada pada produknya kita, ada yang boleh atau tidak kayak gitu. Atau mungkin kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Yang pertama terkait dengan legalitas itu wajib ya, itu menyatakan kita mau konsumen itu lihat usaha apa produknya kita itu legal kayak gitu. Diketahui pemerintah. Yang kedua, kita cantumkan halal. Kenapa? Supaya orang percaya, orang nyaman menggunakan produknya kita. Kita menjaga apa ya, keamanan ketika orang mengonsumsi produknya kita, karena otomatis di Indonesia ini mayoritas beragama Muslim seperti itu. Otomatis targetnya kita juga mayoritas Muslim seperti itu ya. Kemudian eh itu tadi ya, membangun loyalitas suatu brand seperti itu. Jadi mulai dari kemasan, nama, yang paling penting adalah kualitasnya, ya, menjaga kualitas. Kadang kan ada produk yang kalau sudah laku gitu ya, udah banyak yang beli, udah mulai nggak sesuai dengan yang waktu pertama dibuat seperti itu. Jadi itu tadi menjaga kualitas itu sangat penting. Seperti itu Kakak Novi. Seperti itu ya Kak Umi, semoga terjawab ya pertanyaannya. Terus juga Karia ada Kak Nurul nih yang raise hand. Kak Nurul boleh langsung on mic untuk bertanya. Oke, Kak Nurul, apakah bisa untuk on mic? Oke, mungkin Kak Nurul lagi tidak bisa, jadi langsung aja aku baca lagi yang di bagian kolom chat ya Kak. Jadi ini Oke. ada dari Kak Jaskiavi. Assalamualaikum Kak. Pertanyaan saya, mengapa konsumen cenderung lebih tertarik pada produk yang memiliki nilai unik atau ciri khas tertentu? Dan menurut Kakak, apa faktor utama yang membuat suatu produk langsung menarik perhatian konsumen dibanding produk lain di pasaran? Oke, Kak Novi langsung ya. Nah, Iya. sebelum itu mungkin tergantung dari konsumennya itu sendiri. Konsumen yang mana nih? Apakah semua konsumen ya tertarik pada yang unik? Unik dalam kategori apa dulu seperti itu? Apakah dia sinkron dengan jenis produknya atau tidak? Seperti itu. Mungkin yang dimaksud untuk yang apa ya, banyak tertarik dengan produk yang unik itu milenial atau mungkin Gen Z gitu ya, Gen Y seperti itu. Mereka tertarik dengan yang unik-unik ya, apalagi mungkin yang ke Korea-Koreaan seperti itu ya, atau mungkin tampilan kemasan yang unik gitu ya. Ada gelas, ada minuman di gelas, kemudian di atasnya itu langsung ada piring untuk cemilannya. Itu adalah sesuatu yang unik. Itu yang itu tadi tergantung oleh gender ya, atau mungkin generasi ya. Karena kalau untuk kita berbicara mau secara keseluruhan ya, baby boomers nggak tertarik yang unik-unik ya. Baby boomers cenderung nyaman gitu ya, nyaman dengan apa yang sudah diketahui gitu ya, seperti itu. Jadi kembali ke targetnya. Jadi kalau misalnya kita mau unik-unik gitu ya,
Kita lihat dulu produknya kita apa, targetnya kita siapa, baru kita mau tentukan kita mau pakai desain kemasan yang seperti apa, atau kita mau pilih konten yang seperti apa, seperti itu. Seperti itu ya Kak Jaskiavi, semoga pertanyaannya terjawab ya Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Siti Istiqomaria. Nah, izin bertanya Kak Ria, jika sebuah produk sudah memiliki pelanggan setia namun kemasan lamanya dinilai kurang menjual. Nah, bagaimana cara melakukan transformasi kemasan menggunakan psikologi tanpa membuat konsumen lama ini merasa asing atau kehilangan trust atau kepercayaan pada produk tersebut? Oke, Kakak Istiqomah ya. Jadi pada dasarnya konsumen itu cenderung ya malah mengapresiasi gitu ketika produknya kita itu di-upgrade seperti itu. Jadi produknya kita akan tampil lebih informatif, lebih profesional, dan itu tidak mungkin membuat pelanggan lari gitu ya. Jadi teman-teman ketika sudah memiliki apa ya database terkait dengan pelanggan, teman-teman bisa lakukan sosialisasi ya, atau mungkin menginfokan di media sosial gitu ya, sebelum kemudian ujuk-ujuk merubah tiba-tiba itu lebih bagus secara soft dulu ya, menginfokan di media sosialnya terkait apa ya, kemungkinan kita akan merubah gitu ya, sedikit lagi kita akan melakukan transformasi apa gitu ya, yang menarik. Nah, saya rasa ketika selama produknya itu bisa dijaga ya, dijaga apa namanya kualitasnya tidak berubah gitu ya dari segi cita rasa dan sebagainya yang dikenal oleh konsumen sebelumnya, itu konsumen akan tetap loyal. Yang pertama itu transformasinya jangan berubah sekali gitu. Misalnya awalnya dia warnanya kemasannya kuning, tiba-tiba jadi ungu kayak gitu. Jangan, karena orang itu udah familiar dengan kemasannya warna itu. Jadi kalau bisa terkait dengan warna ya itu tetap ya, atau mungkin ada perubahan-perubahan sedikit saja, tetapi sebisa mungkin orang ketika melihat itu tetap tahu bahwa itu produknya teman-teman. Oh, warnanya ini, sekilas oh ini, tapi udah ganti gitu ya. Udah lebih lengkap, ada halalnya misalnya gitu ya. Lebih cantik gitu ya. Misalnya namanya kan nggak berubah misalnya. Atau mungkin mau dilakukan perubahan juga boleh. Nanti tergantung dari hasil survei teman-teman. Kalau memang banyak sekali yang nanti kalau saya berubah nanti pelanggannya lari, ya nggak usah dirubah. Tapi dilakukan upgrade kemasannya agar lebih menarik dan terlihat profesional seperti itu. Mungkin itu Kakak Novi ya. Untuk Kak Istiqomaria, semoga pertanyaannya terjawab ya Kak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Hadijah Ibrahim. Kalau Dupan AI Yamani mau bikin desain baru, konsep seperti apa yang cocok untuk produk kami? Apakah di kemasan Dupan boleh menambah logo Bank Indonesia dan Indibis? Ya. Oke, jadi ini Eh, sudah ada produknya ya Kak? Dupan ini tempat-tempat duduk itu bukan ya? Dupan. Untuk Ibu Hadijah, apakah bisa on mic, Bu, untuk menjelaskan produknya? Saya rasa ini mungkin nama produknya, Kak. Dupan Ayaman. Saya coba cari. Halo, Assalamualaikum. Iya, Oh ya, Waalaikumsalam, Ibu Ibu Hadijah. Adija. Iya, Waalaikumsalam. ini Dupan itu Bu dari Dapur Umi Pantoloan. Sekarang kan ganti nama Dupan Aliamani. Ah, oh iya, 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 iya. Oh, untuk produk Ibu, kemarin apa Ibu? Abon ikan nih Bu. Abon ikan. Nah, abon ikan ini nanti Ibu sudah ini apa ya, mau bikin desain baru, konsepnya seperti apa yang cocok untuk produk abon ikannya gitu ya. Nah, Iya. nanti dilihat Ibu, abon ikan Ibu harus tahu dulu targetnya siapa ya. Misalnya targetnya ibu-ibu gitu ya. Targetnya biasa yang paling banyak beli siapa Ibu? Iya, ibu-ibu sih banyaknya. Ibu-ibu. Iya, Mm. ibu-ibu. Kemudian kalau untuk logo ya, untuk warna sekarang kemasannya seperti apa Ibu? Maksudnya gimana? Kemasannya sekarang seperti apa Ibu? Kemasannya ya masih kayak kemarin nih Bu ya. Cuma kemarin saya cuma ganti logo. Logo Dapur Heeh. Umi dirubah jadi logo.
Dupan Alyamani. Dari Oh situ kan iya, ada eh, apa yang taman itu kan ada yang binaan dari BUMN, Telkom. iya. Apakah di kemasan saya itu harus binaan dari BI? Apakah itu sudah masuk kategori binaan Bank Indonesia dengan INBIS? Kalau misalnya saya harus tambah, apakah itu sudah termasuk bisa ditambahkan? Karena selama Oh ini iya kan saya Ibu. juga ikut Heeh. binaan BI, sekarang ikut pelatihan-pelatihan lewat BI yang Oh kurasi iya, itu. Apakah itu termasuk iya, binaan? Itu maksud iya Ibu. pertanyaan saya. Mm-mm. Ya, ketika Ibu sudah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan itu sudah termasuk binaan Ibu. Jadi nanti Oh kemasannya gitu. Ibu itu bisa dicantumkan eh, binaan ya, UKM binaan siapa gitu ya. Nanti Hmm. logonya Oh gitu. kalau misalnya ada beberapa itu dicantumkan seperti itu Bu. Karena itu bisa meningkatkan nilai plus untuk produknya Ibu. Kalau misalnya Oke, Ibu oke, titip-titip di oke. swalayan atau di bandara gitu ya, orang kalau Iya, lihat iya. produknya Ibu di Bina BI, di Bina Telkom, ih sudah oke punya ini, kayak gitu kan? Gitu. Karena orang nggak Oke, langsung Ibu lihat Rian. produknya gitu ya. Orang nggak lihat Iya, ibu wajahnya ibu gitu ya. Orang lihatnya iya, iya. produknya ibu. Ya, Betul, oke betul. ibu. Ya Ibu Hadijah Makasih seperti banyak, itu. Mbak Rian. Ya, sama-sama Ibu. Hmm. Baik, terima kasih Bu Hadijah atas pertanyaannya. Nah, terus selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Angel, yaitu sekarang kan lagi zamannya sustainable packaging, yang tampilannya ini lebih kalem dan ramah lingkungan. Nah, menurut Kakak, elemen apa yang harus kita tonjolkan biar produknya itu tetap kelihatan mencolok dan bikin konsumen langsung jatuh cinta dalam 3 detik? Ya, terkait dengan sustainable packaging ini kan masuk di kategori jenis kemasan. Nah, jenis kemasan ini bisa dibuat desainnya gitu. Jadi tetap bisa gitu ya. Kita bisa kemudian kita buatkan desainnya, walaupun memang kemasannya kita ramah lingkungan, kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau untuk gimana supaya terlihat mencolok gitu ya, ini mencolok tanda arti bukan mencolok gimana ya. Jadi sesuai dengan produknya kita gitu ya, sesuai dengan apa yang mau kita tonjolkan. Yang kayak tadi beberapa poin yang sudah saya sampaikan dari pemilihan warna sesuai target market. Nanti bisa dijelaskan mungkin ya produknya apa, targetnya siapa gitu ya. Em, Misinya mungkin ya ada misi tertentu mungkin ramah lingkungan atau apa gitu ya itu bisa dicantumkan gitu ya atau mungkin ada quote-quote misalnya produknya itu mau di branding sebagai produk yang peduli lingkungan misalnya itu bisa misalnya kemasan ini terbuat dari kemasan yang ramah lingkungan atau mungkin beberapa persen dari hasil penjualan ya dialokasikan untuk apa kayak gitu itu bisa seperti itu jadi itu bisa membangun citra brand. Kalau misalnya uh, Kakak Angelina ini pengen brandnya itu dikenal sebagai yang peduli lingkungan. Seperti itu. Seperti itu Kakak Novi. Semoga terjawab ya Kak Angelina. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih dari Kak Nurul. Nah, ketika sebuah brand premium menjaga konsistensi kualitas agar kepercayaan konsumen tetap tinggi dalam jangka panjang, bagaimana strategi sebuah produk premium dalam membangun citra eksklusif hingga mampu mendominasi pasar dibanding kompetitor yang lain? Oke, ini berbicara tentang eksklusif gitu ya. Kalau kita berbicara tentang eksklusif, kita sudah tidak berbicara dengan harga. Karena target marketnya kita ditahu siapa kan. Jadi ketika kita menentukan produknya kita mau eksklusif, kita udah tahu siapa targetnya kita. Ya, otomatis yang mungkin income-nya tinggi gitu ya. Jadi tipe orang-orang yang sudah tidak memikirkan harga, ya enggak. Kalau sudah kita berbicara eksklusif itu sudah tidak memikirkan harga, tetapi apa? Tetapi tampilan ya dan juga rasanya ya, kualitas produk itu sendiri. Jadi gimana kita tetap menggunakan bahan-bahan premium gitu ya. Kemasannya juga elegan seperti itu. Jadi untuk membangun citra eksklusif itu seperti itu. Tidak bisa kita kayak tiba-tiba gitu ya produknya kita harganya 15.000 kayak gitu.
itu akan merusak citra eksklusif ya. Jadi penentuan harga, kalau misalnya harganya kita 40.000 gitu ya, 38.000 gitu, roti seharga itu ya dengan kualitas yang baik, itu namanya eksklusif. Jadi kadang orang mau dikenal ketika dia mengonsumsi kue merek A gitu ya, dia merasa kayak, saya mampu gitu. Seperti itu sih. Jadi ketika kalau misalnya garis bawahi mendominasi pasar gitu ya, itu dicek lagi dulu gitu ya, mendominasi pasar mana karena beda. Kalau kita mau apa ya, membandingkan produk kita dengan kompetitor, kita harus apple to apple. Jangan membandingkan misalnya donat premiumnya kita dibandingkan dengan donat yang di pasar. Itu beda. Pasti lebih banyak laku dia, ya. Jadi kita harus membandingkan dengan yang selevel, donat yang sama, harga yang sama, kayak gitu ya. Yang beda-beda tipis gitu, ya. Target marketnya sama. Seperti itu. Oke, untuk Kak Nurul, terima kasih pertanyaannya dan semoga terjawab ya Kak pertanyaannya. Masya Allah sekali ya Karya, banyak sekali pertanyaan hari ini. Jadi peserta sangat antusias dengan materi hari ini. Nah, terima kasih ya teman-teman atas antusiasnya yang berpartisipasi siang ini. Sekarang saatnya pengumuman ini nih, pemenang 2 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan saldo link aja. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Jujur semua pertanyaannya bagus ya Karya. Jadi susah ini milihnya, tapi kita harus milih 2 penanya terbaik. Nah, kepada 2 penanya terbaik yaitu selamat kepada Kak Umi dan juga Kak Siti Istiqomaria. Oke, silakan kirimkan nomor link aja di kolom chat ya Kak Umi dan Kak Siti Istiqomaria. Nanti panitia akan menghubungi Kakak. Untuk teman-teman yang lain juga pertanyaannya bagus-bagus banget. Aku sampai susah untuk milih pertanyaan terbaik. Oke, oke, rekan Indibis, sesi hari ini membuktikan bahwa kemasan bukan hanya soal estetika, tapi soal bagaimana kita membangun jembatan emosional antara produk dan konsumen sejak pandangan pertama. Nah, satu pesan penting yang saya catat tadi, yaitu kemasan yang baik bukanlah biaya, melainkan investasi untuk masa depan brand. Nah, terima kasih banyak kepada Karya yang telah membekali kita dengan strategi branding dan kemasan produk yang efektif. Semoga setelah webinar ini tidak ada lagi produk yang hebat yang terabaikan gitu karena kemasannya mungkin belum mampu berbicara. Nah, oke, ingat teman-teman tuh hanya punya waktu 3 detik untuk mencuri perhatian, jadi pastikan setiap detik itu berarti untuk membangun kepercayaan dan rasa rasa cinta ke konsumen. Saya Novrianti, pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar MBDBIS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karya Sama-sama. dan juga Terima teman-teman peserta kasih. semua.